Kamera standby rolling action. Oke, sahabat Dani Production, channel Dani Production dan Berkas TV. Sore ini saya berada di rumah kediaman salah satu pimpinan di Partai Gelora, partai baru yang akan mewarnai di kancah perpolitikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Saya akan bincang-bincang dengan tokoh-tokoh dari Partai Gelora ini. Pak Ketua, ini Pak Ketua ya? Iya. Dulu di PKS kalau nggak salah. Dan ini para pimpinan tokoh politik di Pandeglang ini. Pak Duriat sendiri sebagai dulu wakil pimpinan DPRD di Kabupaten Pandeglang. Bisa diperkenalkan Pak Ketua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Mahfud, selaku Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Pandeglang. Kemudian di pinggir saya ada Pak Haji Duriat, Posisi Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia Kabupaten Pandeglang. Posisinya DPD ya? Kalau di Partai Gelora itu namanya ya, itu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten. Kalau untuk provinsi DPD, untuk pusat itu DPN, Dewan Pimpinan Nasional. Untuk di kecamatan DPC, di ranting itu DPAC, DPAC. untuk di ranting di tingkat desa, Dewan Pimpinan Cabang. Nah ini terkait dengan Partai Gelora ini, partai baru ini, seperti apa sih apa berdirinya Partai Gelora ini? Partai Gelora ini kan lahir dari pengamatan para tokoh muda di dunia perpolitikan nasional. Kita melihat ada Pak Anies Mata, ada Pak Fahri, juga ada tokoh senior dari Pak Deddy Mizwar, dan ada anak-anak muda yang lainnya, bahwa mereka melihat bahwa Indonesia ini harus ada lahir partai politik yang tidak mendikotomikan antara partai agama, antara partai nasionalis, tetapi dua kubu ini disatukan menjadi partai yang di dalamnya terkumpul. Jadi kita tidak dibawa ke arah pertentangan antara agama, antara bangsa, gitu, nasionalis dan tidak nasionalis. Inilah lahirnya dari Partai Gelora. Jadi ingin menyatukan, membawa narasi baru, membawa arah baru, bahwa kita tidak ingin terjebak kepada masalah itu. Tapi bagaimana kita membawa Indonesia ini adalah membawa negara, membawa bangsa ke arah yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang secara usia. Kalau kita lihat misalkan Korea Selatan, itu lebih dulu kita merdeka sebenarnya, tetapi mereka sudah berbicara di tingkat dunia. Makanya salah satu visinya itu adalah membawa kekuatan Indonesia itu menjadi 5 kekuatan besar dunia. Dan kita punya syarat-syarat itu. Nah, ini visi peradaban Gelora itu seperti ini. Nah oke, terkait sekelumit tentang Gelora ini, struktur partai di DPD Kabupaten Pandeglang sudah seperti apa? Kita alhamdulillah di Pandeglang ini, di salah satu kabupaten di provinsi Banten ini, untuk struktur Partai Gelora ini sudah pada tahapan per bulan ini sudah memasuki tahapan kepada desa sebenarnya. Ya, untuk di DPD kita sudah existing, ada 32 personal yang mengisi bidang-bidang di kabupaten. Kemudian di kecamatan itu kita minimal ada 10 struktur pengurus. Kemudian di tingkat desa 10. Nah ini struktur yang kita targetkan dari DPW, bahwa batas minimal seperti ini. Kenapa? Karena ini beriringan dengan efek voternya. Jadi ketika misalkan kita hitung di Pandeglang itu 335 kecamatan, berarti 350 kader, fungsionaris,
tambah 32 struktur DPD berarti sudah 380. Nah, ketika ini dikalikan 50, 380 kali 5 sudah bisa menghantarkan untuk satu perwakilan di provinsi, 6 perwakilan di tingkat kabupaten, dan ketika digabungkan dengan Lepak bisa menghantarkan satu perwakilan untuk pusat. Jadi hitungan kalkulasi kenapa kita di struktur ini bukan masalah gemuk ya, tapi efek kepada mereka punya keluarga besar, mereka punya jaringan, dan punya kaki-kaki di bawah gitu. Dan alhamdulillah baru hitungan belum 1 tahun Partai Gelora di Pandeglang ini sudah pada tahapan yang kita melihat cukup bagus lah, progresnya sudah bagus, sehingga target-target ke depan apakah nanti pilkada, apakah nanti pileg ini ya sesuai dengan harapan. Optimis Partai Gelora akan mewarnai di Kabupaten Pandeglang. Kita Didorong oleh pusat, oleh DPW, bahwa lahirnya Gelora ini kan lahir di masa krisis ya, lahir di masa pandemi, sehingga secara kultur, secara mental kita ini survival gitu, siap untuk lahir di masa krisis. Dan kalau melihat sejarah, ketika para founding father, kemudian para pahlawan, ketika dia lahir di masa krisis, maka kedepannya akan bisa melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang bisa membawa kebaikan dan bisa melahirkan daerah-daerah khusus untuk Pandeglang dengan harapan-harapan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan di bawah. Oke, ini saya tanya dulu nih, cukup menarik nih Pak Bapak Haji Duriat nih, yang dulu sebagai pimpinan di DPRD Kabupaten Pandeglang ya, udah 2 periode ya. Iya. Nah, ini gimana tadinya nih bisa bergabung di Partai Gelora ini? Bisa disampaikan Pak Duriat, dan apa keyakinan apa nih akan membawa Gelora ke arah yang lebih baik, lebih maju untuk Kabupaten Pandeglang? Baiklah, menurut pengamatan kami ya, kalau memang prediksi kami ini juga salah, karena kita juga manusia biasa. Kalau menurut prediksi kami, mengingat visi misi bahwa Partai Gelora ini partai yang berkolaborasi antara nasionalis dan religius, jadi tidak terkekang kepada hal-hal yang salah satu arah tujuan. Dan yang kedua, kita lihat bahwa booming Partai Gelora ini dengan tokoh-tokoh yang di atas atau di tokoh-tokoh nasional itu seperti Bapak Ari Hamzah, Pak Anies Mata, Pak Deddy Mizwar, dan hal-hal yang lainnya, itu menurut kami beliau ke bawah ke daerah itu sangat disukai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di visi misi Partai Gelora ini ajas tidak ada hal-hal yang benar bagaimana salah satu petinggi partai. Karena apa? Segala sesuatunya itu diucapkan dengan cara musyawarah, mufakat, dan semboyan dalam Partai Gelora ini kita tidak mencari musuh, akan tetapi mencari kawan saudara yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, di setiap pengambilan apapun di dalam khususnya internal kepengurusan DPD Partai Gelombang Raya Indonesia Kabupaten Pandeglang dengan berdasarkan musyawarah dan duduk bersama, tidak ada kata senior dan junior. Semua kita sama, semua kita rata, bahwa di dalam kedudukan partai semua dalam mempunyai fungsi dan tugas pokok masing-masing di dalam bidang. Itu yang saya. Nih Pak Ketua, ngomong-ngomong nih, informasinya ini bahwa setelah struktur partai sudah siap, ini dalam waktu dekat akan dilantik atau dideklarasi itu seperti apa nih? Jadi hajat kita nih yang terdekat ada 2. Jadi yang pertama adalah deklarasi, yang pertama adalah kita ingin memformalkan, melegalkan tentang kepengurusan di tingkat kecamatan. Nah, yang 35 kecamatan ke 10 itu berarti 350. Walaupun yang hadir tidak utuh karena masalah itu tadi dibatasi dengan distancing ya, protokol COVID. Yang kedua, hajatan kita adalah momentum pilkada. Jadi memang 2 hal ini yang saling berhubungan, yang tidak bisa dipisahkan. Bagi kami bahwa 2
hajatan ini adalah 2 hajatan yang harus dilewati. Tahapan selanjutnya ini salah satunya keberhasilan, kelancaran, kesuksesannya itu ditentukan di 2 hajat ini sebenarnya. Tanggal berapa tuh? Jadi di tanggal 20 hari Ahad besok, hari Minggu, kita akan memberikan SK kepada para pengurus tingkat kecamatan, kemudian deklarasi. Jadi 2 hajatan tadi. Jadi itu yang terdekat hajatan kita di Partai Demokrat ini. Gitu. Partai Gelora ya, Partai Gelora. Ya memang warnanya biru tapi birunya biru Tosca ini, biru laut. Hampir mirip dengan Demokrat ya. Biru laut. Enggak, Jadi biru kan laut. ini apa namanya gelombang. Gelombang. Gelombang itu kan kekuatan alam yang bisa menghasilkan energi. Dalam acara deklarasi pengukuhan pelantikan dan deklarasi itu akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dari Partai Gelora. Ya ini sebuah keseriusan ya dari pusat bahwa arahan dari pusat ini, walaupun kita partai baru seumur jagung, dengan momentum pilkada ini didorong kader-kader di bawah, di DPW ataupun di kabupaten yang ada pilkada ini untuk ikut berpartisipasi. Walaupun secara undang-undang kita belum bisa mengusung, tetapi kami yakin karena kami sudah real punya struktur, punya jaringan, ya punya massa. Kenapa tidak kita gerakan kepada calon yang memang mereka siap untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Nah, alhamdulillah ya setelah kami di DPD ini yang musyawarah, sharing, kemudian ada arahan dari DPW dan di DPN, maka kami akan mendeklarasikan lah calon yang akan kita usung di 2020 itu pada tanggal 9 Desember nanti. Intinya infonya ke petahana ini. Ya kita kan punya punya kaki ya, kita punya tim pengamatan di masyarakat di bawah yang memang arah masyarakat ini ngelihatnya kemana gitu kan. Nah memang masih banyak sebenarnya PR-PR yang harus dilaksanakan oleh petahana. Nah sehingga momentum PR-PR ini Gelora ingin masuk ke dalamnya untuk bersinergi, berkolaborasi ke depan. Peran-peran apa yang bisa disumbangkan oleh Partai Gelora ke depan di Kabupaten Palembang. Oke. Terakhir Pak Ketua, Pak Wakil Ketua 1, ini persiapan momen nanti 2024 ya, menjelang pemilu. Sebentar sebelum ke sana kita tambahkan dulu Kang Tony, di tanggal 20 September 2020 itu selain kita acara pelantikan juga deklarasi. Nah, awalnya kita itu akan menghadirkan seluruh jajaran kepengurusan kecamatan dan seluruh jajaran kepengurusan di DPD tingkat kabupaten. Kalau awal kita sudah hitung-hitungan, kita dengan kepanitiaan itu akan menghadirkan kurang lebih sekitar 400 orang. Ini real. Yang dari mana? Hadir, yang akan hadir. Ini real. Realnya kenapa? Boleh nanti cek dan ini kan. Per kecamatan dari 35 kecamatan kali 10 dan 350 ditambah dengan 32 dari DPD itu udah 380 sekian kan. Tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, setelah kita meminta izin di pihak kepolisian juga dengan tim gugus tugas COVID-19, kita hanya diizinkan maksimal sampai 150 orang. Karena ada itu, akhirnya kita juga kewalahan ini. Kewalahannya apa? Dari masing-masing struktur pengurus di kecamatan yang awalnya mereka akan hadir, bahkan kita sudah siapkan baju dan segala macam. Kita akan persiapkan, kita acara akbar dengan menghadirkan hampir 400 orang. Dengan adanya izin yang hanya mendekat 150 orang, kita juga pusing. Akhirnya kita berempung dan bermusyawarah dengan mereka-mereka anak kita yang diizinkan oleh pihak kepolisian hanya 150 orang, sehingga di dalam ini yang bisa dijadikan minimal perwakilan 3. Silahkan itu bermusyawarah di masing-masing kepengurusan. Untuk sementara ini kita bisa menghadirkan 3 orang per kecamatan. Jadi per kecamatan kali 25 150 orang, ditambah dengan unsur pimpinan DPC 32 orang dan ditambah undangan lainnya, insya Allah cukuplah 150 itu. Jadi dalam hal ini juga kecewa tidak kecewa karena persiapan kita sudah matang,
termasuk seragam dan segala macam kita udah persiapkan semuanya hanya karena izin. Dan itu pun kalau kita melanggar izin tersebut kita juga kurang baik kan, tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Menurut Pak Ketua menjelang 2004 seperti apa? 2024. Kami, menurut pendapat kami, saya yakin dan saya yakinnya target kita adalah Partai Gelora Kabupaten Pandeglang ini minimal 1 dapil 1 orang, dan kita udah kelihatan dan kita juga tidak bisa membaca. Makanya dari sekarang kita selalu mencari figur-figur yang di masing-masing dapil itu supaya bisa memasuki. Yang pertama adalah popularitas, tokoh, dan elektabilitas. Karena banyak teman-teman kami yang mantan-mantan anggota DPRD juga yang menghubungi kami dan minta bergabung dengan kami. Maka saya yakin-yakinnya bahwa target untuk 1 dapil 1 orang itu saya yakin sudah akan kami terpenuhi. Nah, terakhir nih Pak Ketua, sedikit mempertanyakan terkait kesiapan menjelang pilkada pemilu ya 2004 yang akan datang, pileg ya. Ya, seperti apa untuk Partai Gelora? Jadi kita sangat optimis. Kenapa? Rumus di politik itu kan bahwa partai itu kan jualan, market. Iya. Nah, melihat melihat situasi, respon dengan Partai Gelora yang baru ini, baik untuk konteks Pandeglang secara khusus dan secara nasional, ini respon luar biasa ya. Mungkin mereka sadar melihat tentang tokoh-tokoh nasional yang sering menghiasi di media, di TV, baik di acara ILC contoh dan yang lainnya kan, ini figur-figurnya cukup punya magnet tersendiri ya. Ditambah dengan mereka masih dibilang cukup bersih gitu ya, mereka lantang menyuarakan kepentingan masyarakat. Ini akhirnya merembet ke tingkat lokal, ke daerah. Magnetnya luar biasa. Ini modal ya. Ini modal ke satu sebelum kita berbicara untuk market market memasarkan gitu kan. Ini sudah punya satu investasi bagi kami untuk tidak terlalu berat sebenarnya memasarkan partai ini. Yang kedua, pemilih di Indonesia itu kan ya termasuk di Pandeglang itu 2024 itu hampir 60% adalah pemilih milenial. Pemilih 40 tahun ke bawah. Generasi Z, generasi milenial. Mereka itu kan sehari-harinya itu tidak lepas daripada medsos, HP dan sebagainya. Nah, ini nyambung dengan Gelora. Hampir diisi oleh kader yang milenial. Sehingga secara habitatnya ini pas gitu tuh, pas. Itu yang kedua. Memang ke depan salah satu kebersihan parpol ada seperti itu. Yang terakhir adalah walaupun ini partai baru di Gelora ini, tetapi kami melihat bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh lokal dan tokoh nasional yang ikut bergabung. Mereka punya suara, punya kekuatan, punya loyalis yang luar biasa. Tokoh-tokoh, apakah tokoh desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, tokoh pemuda. Nah, ketika kombinasi ini disatukan, kami sangat optimis ya Pak Haji, Pak Wakil, bahwa Partai Gelora di tingkat Pandeglang minimal kami punya target ya minimal per zona 1 lah gitu. Per zona 1, jadi 6 zona itu terisi, bahkan mungkin ya masuk ke pimpinan dewan dan bisa mengantarkan untuk wakil di provinsi, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk pusat pun kita bisa melahirkan gitu ya. Nah, berangkat dari itulah kami merasa bahwa keoptimisan ini terus lahir gitu. Oke, makasih atas waktunya bincang-bincang santai dengan Ketua DPD, Wakil Ketua 1 Partai Gelora DPD Kabupaten Pandeglang. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran dari Partai Gelora ini akan membawa nuansa-nuansa baru bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang yang menyuarakan aspirasinya kepada partai politik yang ada di Kabupaten Pandeglang yang akan datang. Kita lihat nanti bagaimana gerakan Partai Gelora DPD Kabupaten Pandeglang untuk menuju Pandeglang lebih baik. Terima kasih.